Itu mulai bongkar arsip, cari foto yang lama. Nemu enggak? Aduh sayang, kenapa gua bakar foto itu? Aduh, dia jadi presiden temen ini. Oke, nyeselnya, aduh kenapa dibakar? Ngerti nggak contoh ini, saudara? Mantan gurunya pun sampai wartawan Amerika datang wawancara. Betul? Nah, yang saya mau cerita begini. Jadi mereka mantan temannya Obama, mantan gurunya, mantan tetangganya. Saya nggak tahu yang beli rumah almarhum bapaknya Pak Sutoro itu siapa, rumah di Menteng. Kan sudah dijual bukan? Kira-kira menurut saudara, kalau ada konglomerat nawar rumah itu, dikasih nggak sama yang punya sekarang? Nggak akan, karena Obama mengunjungi rumah itu. Bayangkan. Nah, lihat ini. Kira-kira mantan teman-temannya Obama masih kecil waktu di SD, mantan guru-gurunya itu pernah kehabisan cerita nggak ngomongin Obama? Pernah kehabisan cerita tidak? Enggak. Mungkin juga ditambah-tambahin, kita tidak tahu karena kita nggak ngalami. Itu urusan mereka. Nah, yang saya mau katakan ini, kalau yang pernah ketemu Obama cuma sebentar saja, tapi bahan ceritanya nggak habis-habis. Masa saudara dan saya yang katanya sering jumpa Tuhan, kok nggak punya bahan ngomongin Tuhan? Pasti jumpa hantu, dah gitu saja. Loh, betul tidak? Kalau kita jumpa Yesus, itu nggak mungkin nggak punya bahan ngomong tentang dia kepada orang lain. Jawab ya atau tidak? Anak-anak muda, mengapa anak-anak muda yang baru jatuh cinta itu kalau ngomongin pacarnya bisa berseri-seri berhari-hari, nggak habis-habis. Facebooknya apa, semuanya itu tentang pacarnya. Itu nggak dosa, itu wajar. Tapi kalau kita nggak bisa ngomongin tentang Tuhan Yesus, sehebat kita ngomongin pacar kita, ngomongin orang lain, terlalu kita. Katanya kita sering jumpa Tuhan, hadirat Tuhan kita rasakan. Berapa banyak orang-orang Kristen kalau ikut ke gereja-gereja karismatik seperti kita ini, wah cerita, kamu tahu kebaktian minggu lalu luar biasa, hadirat Tuhan kuat sekali. Saya sering tanya, apa buktinya hadirat Tuhan kuat? Aku bisa merinding-merinding, kejang-kejang. Aduh, kalau cuma merinding-merinding kok saya hadirat Tuhan, lewat kuburan malam juga merinding. Itu salah itu. Oke lah, saudara boleh ngomong apa saja. Aku jumpa Tuhan, hadirat Tuhan kuat. Saya cuma mau bukti satu. Bisa nggak kamu cerita ke orang lain? Jangan cuma merinding ya kamu ceritakan. Siapa Tuhan itu? Siapa Yesus itu? Menyedihkan saudara. Mulut kita seringkali terkancing rapat-rapat ketika mau ngomongin Yesus. Kelabakan kita, nggak tahu mulai dari mana. Tapi begitu ngomongin orang, baik bisa nyerocos, nggak habis-habis. Harus bertobat kita seperti itu. Waktu yang ada kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk menyatakan kasih itu kepada semua orang di dunia. Bagian terakhir, kita lihat sekarang Markus pasal 10. Kita akan melihat sebuah kisah dari seorang buta namanya Bartimius. Bar itu julukan, ya. Si Bar, anak Timius. Bar itu menunjukkan anak itu sial, ya. Anak yang malang karena dia buta dari lahirnya. Markus 10 ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, sekali lagi kisahnya nggak ditulis khotbah apa di Yeriko, ngajar apa. Padahal itu buat kami perlu, hamba-hamba Tuhan, untuk kami belajar khotbahnya, nggak ditulis. Dan ketika Tuhan kita bagaimana? Ayo teruskan, Tuhan kita bagaimana? Keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya, mengapa ada kata didengarnya?
Karena dia buta, bukan dilihatnya. Kalau lihatnya bukan buta dong. Ketika didengarnya bahwa yang lewat rame-rame rombongan itu adalah siapa? Yesus orang Nazaret. Mulailah ia berseru. Ingat, Bartimeus tahu Yesus itu orang Nazaret. Jelas. Bahkan semua orang pada zaman itu tahu Yesus orang Nazaret. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus gede di Nazaret, anak tukang kayu. Padahal dia bukan orang Nazaret, dia itu orang Bethlehem. Cuma jadi dikenal kalau dia orang Bethlehem. Oke, Bartimeus si buta tahu Yesus orang Nazaret, anak tukang kayu, namanya Yusuf dari Nazaret. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu rombongan Yesus orang Nazaret, mulailah ia bagaimana? Berseru. Ayo, peragakan. Oh, itu sih nggak berseru. Yesus itu seru apa? Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saudara perhatikan. Secara fakta, Bartimeus tahu Yesus itu orang Nazaret. Tapi mengapa waktu berseru dia panggil anak Daud? Ini rahasia iman yang luar biasa. Saudara nanti baca sendiri kisah selanjutnya, menarik sekali. Akhirnya ketika orang-orang tegur dia, sudah buta, ribut saja, trek-trek, ganggu. Ditulis Bartimeus makin kuat berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Akhirnya Yesus berkata, panggil dia. Luar biasa. Siapa Yesus menurut saudara? Ini pertanyaan penting. Yang menyebabkan kita tidak pernah bisa menceritakan Yesus karena kita tidak tahu Yesus itu siapa. Kalau Hussein Barack Obama tidak pernah jadi presiden, orang Menteng nggak pernah pusing. Lo betul nggak? Ketika orang Menteng tahu mantan teman SD ini adalah presiden dunia, karena presiden mereka itu presiden dunia, reaksi mereka berubah. Langsung mereka bisa cerita nostalgia zaman dulu bagaimana. Saya mengikuti wawancara eksklusif dengan RCTI, saya tertawa karena presiden Amerika waktu diwawancara bisa ingat sate gitu, masih ingat dia nirukan. Saya tertawa, ya ampun ini orang. Jadi saya masih ingat waktu saya kecil kalau ada orang jual sate nirukan. Saya masih ingat bakso, nasi goreng, luar biasa. Karena kita tidak pernah tahu siapa Yesus, maka itu kita nggak pernah punya bahan untuk cerita. Bartimeus tahu Yesus orang Nazaret, tapi waktu dia panggil Yesus bukan orang Nazaret, tapi anak Daud. Mari kita lihat, apa bedanya orang Nazaret dan anak Daud? Ayo, coba, jangan lama-lama ini. Apa bedanya orang Nazaret dan anak Daud? Oke, saya cepat aja ya, supaya cepat pulang. Kalau Yesus orang Nazaret, berarti dia ini tukang kayu. Jadi walaupun Bartimeus tahu Yesus orang Nazaret, dia tidak mau panggil orang Nazaret. Kalau dia begini, Yesus orang Nazaret, pasti dapat kursi 1, meja 2, ke tukang kayu. Tapi ketika dia berseru, Yesus anak Daud, berarti dia itu raja. Nah, itu bedanya. Sama seperti perwira di Kapernaum. Mengapa dia percaya gitu kuat tentang Yesus Tuhannya orang Yahudi yang gak diakui juga, tapi perwira orang Roma ini bisa percaya? Karena dia mendudukkan Yesus di kursi yang benar. Dia berkata, aku ini bawahan, walaupun aku jenderal. Ada kaisar di atasku. Kalau kaisar perintahkan apa saja aku ikut. Aku juga atasan karena aku punya anak buah. Kalau aku perintahkan mereka ikut. Lebih-lebih engkau Yesus, cukup katakan sepatah kata saja. Ketika orang Kristen tidak pernah tahu di mana posisi Tuhan Yesus, disitulah kita tidak pernah bisa ngomong tentang dia. Karena nggak tahu siapa dia. Kita hanya tahu Yesus mati, ya gambar-gambarnya banyak di situ. Tapi apa buat diri sendiri itu apa? Oh, buat saya Tuhan Yesus segala-galanya. Saudara, gak cuma penyembuh, gak cuma macam-macam.